Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat nikmatnya, terutama nikmat sehatnya, sehingga kita bisa melakukan perkuliahan walaupun di e-kampus. Baik, untuk kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai field trip dalam konteks budaya. Adapun anggotanya adalah ada Astri Lestari, Dewi Santika, Diana Padilla, dan Khairunisa. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Astri Lestari. Kepada Astri Lestari dipersilahkan. Baik, terima kasih kakak moderator atas waktunya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang metode field trip untuk pembelajaran budaya. Apa sih metode field trip untuk pembelajaran budaya itu? Nah, metode field trip ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko serba, dan peternakan, perkebunan, lapangan bermain, dan sebagainya. Menurut Rostiah tahun 2001. Dalam pembelajaran budaya sendiri, peserta didik dapat diajak ke suatu tempat yang memuat wisata budaya seperti ke rumah-rumah adat, rumah musik, rumah teater, gedung-gedung kesenian, ataupun museum-museum. Kemudian bisa dibawa ke candi-candi yang ada di Yogyakarta ataupun Bali. Dalam pembelajaran budaya dibutuhkan metodologi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Metode field trip dianggap sebagai salah satu metode yang efektif digunakan sebagai metode pembelajaran, khususnya dalam mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena dengan mengamati lingkungan secara nyata, siswa akan lebih bersemangat untuk belajar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah Dewi Santika. Kepada Dewi Santika dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu B. Fungsi metode field trip untuk pembelajaran budaya. Field trip untuk pembelajaran budaya berfungsi membantu siswa dalam penguatan konsep materi yang telah diajarkan oleh guru dengan contoh nyatanya yang terdapat dalam pelaksanaan field trip. Nah, tidak hanya murid yang terbantu dengan adanya pelaksanaan field trip ini, guru juga dibantu dalam pengklarifikasian suatu konsep yang membutuhkan contoh real dalam lingkungan sekitar agar dapat mencegah terjadinya miskonsepsi dalam pembelajaran. Selain itu juga membantu dalam perbaikan cara mengajar guru yang semula proses pembelajarannya bersifat monoton dan tidak menyenangkan menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik bagi siswa. Nah, sumber belajar tidak hanya berasal dari buku saja tetapi juga bersumber dari lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu materi bagian C, kelebihan metode field trip pada pembelajaran budaya. Metode karya wisata atau field trip mempunyai beberapa kelebihan menurut para ahli, yaitu yang pertama ada menurut Jamrah 2006. Pertama yaitu field trip memiliki prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Kedua, membuat apa yang dipelajari sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, pengajaran serupa ini dapat lebih merangsang kreativitas siswa. Keempat yaitu informasi sebagai bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Yang kedua ada menurut Saiful 2006, yaitu yang pertama, anak didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan yang beragam dari dekat. Yang kedua, anak didik dapat menghayati pengalaman-pengalaman baru dengan mencoba turut serta di dalam suatu kegiatan. Yang kedua, anak didik dapat menjawab masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan dengan melihat, mendengar, mencoba, dan membuktikannya secara langsung. Keempat, ada anak didik dapat memperoleh informasi dengan jalan, mengadakan wawancara, atau mendengar ceramah yang diberikan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, anak didik dapat mempelajari sesuatu secara intensif dan komprehensif. Terima kasih, kembali ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diana Padilla. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Izinkan saya memaparkan materi tentang kekurangan field trip pada pembelajaran budaya. Berikut 5 kekurangan metode field trip menurut Jamrah 2006. 1. Fasilitas yang digunakan dan biaya yang dipergunakan sulit.
untuk disediakan oleh siswa atau sekolah. Dan yang kedua, sangat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Dan yang ketiga, memerlukan koordinasi dengan guru agar tidak terjadi tumpang tindih waktu selama kegiatan karya wisata. Yang keempat, dalam field trip, unsur rekreasi lebih sering untuk diprioritaskan, sedangkan unsur studinya lebih dikesampingkan. Dan yang kelima, sulit untuk mengatur siswa yang banyak dalam perjalanan dan sulit mengarahkan mereka pada kegiatan yang menjadi permasalahan. Selanjutnya, kekurangan field trip menurut Syaiful 2006. Yang pertama, memerlukan persiapan oleh banyak pihak. Yang kedua, jika pelaksanaan karya wisata ini sering dilakukan, maka akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Apalagi jika tempat yang dikunjungi jauh dari sekolah. 3. Kadang-kadang terjadi kesulitan dalam pengangkutan. Yang keempat, jika tempat yang dikunjungi itu sukar untuk diamati, akibatnya siswa menjadi bingung dan tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kelima, memerlukan pengawasan yang tepat. Yang keenam, memerlukan biaya yang relatif tinggi. Dari kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa field trip mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang dipakai dalam proses karya wisata relatif mahal. Yang kedua, kadang terjadi kesulitan dalam mengkondisikan siswa. 3. Sering tujuan pembelajaran tidak tercapai karena tujuan untuk rekreasi lebih diprioritaskan. Kemudian yang terakhir, memerlukan persiapan yang matang agar tidak terjadi gangguan selama proses karya wisata berlangsung. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kembali ke moderator. Baik, materi selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan metode field trip dalam pembelajaran budaya. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam menerapkan metode field trip pada pembelajaran menurut Abimanyu dan kawan-kawan pada tahun 2008, yaitu menyebutkan langkah-langkah tersebut tuh ada 3. Yang pertama, kegiatan persiapan. Yang kedua, kegiatan pelaksanaan field trip. Yang ketiga adalah kegiatan inti. Baik, itu tadi hasil presentasi kami atau pemaparan materi kami. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu field trip dalam konteks budaya, yaitu pembelajaran budaya merupakan metode penyampaian materi pelajaran budaya dengan cara membawa langsung siswa ke objek di luar kelas atau di lingkungan yang berdekatan dengan sekolah agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Dalam pembelajaran budaya sendiri, peserta didik dapat diajak ke suatu tempat yang memuat wisata budaya seperti ke rumah-rumah adat, rumah musik, rumah teater, gedung-gedung kesenian, ataupun museum-museum yang mungkin kita ketahui gitu. Kemudian bisa dibawa ke candi-candi yang ada di Yogyakarta ataupun Bali, ya ke tempat-tempat pariwisata gitu yang bisa diedukasi dengan pembelajaran metode field trip ini. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.